Wow, guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Indonesia secara rasmi menyerang balik Uni Europe di dalam WTO. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia secara rasmi menyerang balik Uni Europe di persidangan WTO. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom semak dulu video ini. Ekspor paksa nikel ini muncul selepas kekalahan Indonesia dari Uni Eropa terkait dengan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Wow, serang balik Eropa soal nikel di WTO. Hey, hola Indomax Magazines. Oke, berita panas pertama kali ini lagi-lagi datang dari perseteruan antara Indonesia dan kelompok negara-negara benua biru Uni Eropa. Setelah kalah dalam gugatan nikel di WTO kemarin, Indonesia pun kini kabarnya sudah melakukan serangan balik bos, yaitu sudah resmi mengajukan banding atas gugatan nikel ke WTO. Nah, lantas bagaimanakah kabar alias update dari serangan balik Indonesia kepada Uni Eropa ke WTO? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Baru-baru ini kabarnya kapal Coast Guard China diketahui lagi-lagi mendekati wilayah Natuna Utara bos. Bahkan melakukan patroli di wilayah ladang gas blok tuna milik Indonesia. Tak main-main. Bahkan kapal Coast Guard yang dikerahkan negeri Tiongkok China ini pun kabarnya merupakan kapal Coast Guard raksasa terbesar milik negeri Tiongkok China. Nah, pertanyaannya mengapa China lagi-lagi masuk ke wilayah Natuna bos? Kapal jenis apakah itu dan sekuat apakah kapal Coast Guard raksasa China itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini lagi-lagi datang dari perseteruan antara Indonesia versus Uni Eropa di WTO. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut bos. Indonesia pun kini diketahui telah resmi melakukan serangan balik ke Uni Eropa, di mana itu artinya Indonesia telah resmi mengajukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dari Kemendak, yaitu Bapak Jatmiko Bris Wicaksono pun mengatakan bahwa banding sudah diajukan dan sekarang sedang dalam proses antrian. Tapi tak main-main bos. Ternyata antreannya pun cukup panjang, yaitu berada pada urutan 20 dari semua gugatan banding yang akan diproses oleh WTO. Nah, jadi prosesnya pun masih berlangsung dan akan memakan waktu yang cukup lama nih bos. Bahkan beliau mengatakan tidak tahu kapan proses banding milik Indonesia akan mulai diproses. Antrean yang panjang disebut jadi alasannya bos. Nah, di lain sisi seorang anggota Pokja, Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kadin, yaitu Bapak Joko Wijajatno, memandang bahwa sikap Eropa ke Indonesia kini mirip seperti zaman penjajahan VOC dulu bos, di mana negara-negara Uni Eropa tersebut dinilai hanya ingin menguasai hasil sumber daya alam dari Indonesia tanpa ingin memberikan nilai tambah. Artinya, jika dulu zaman VOC mereka memburu rempah-rempah dan memaksakan untuk menyerahkan hasil bumi kita ke Eropa, maka kini ia pun memandang penjajahan di masa VOC seperti terulang kembali dengan adanya intervensi negara-negara Uni Eropa.
utamanya terhadap melimpahnya sumber daya mineral Indonesia, yakni nikel yang berasal dari Sulawesi, Maluku Tenggara, dan wilayah Papua. Nah loh, jika dulu kita memang manut bos, tapi jangan harap sekarang Indonesia pasti melawan. Mantap guys. Oke. Guys, kalau kita tengok pada bulan Oktober pada tahun 2022, sekali lagi Indonesia diheret ke dalam persidangan WTO. Dan pada ketika itu dikatakan Indonesia telah pun kalah semasa persidangan, dan selepas daripada itu Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dan juga ahli-ahli di Indonesia telah menghantar banding ke WTO. Dan kalau kita tengok banding itu adalah berkait dengan larangan ekspor biji nikel di WTO. Kita tengok semasa Indonesia melakukan banding ke WTO, dikatakan kena ikut queue guys, di mana sebanyak 20 kes banding yang telah diusulkan ke WTO dan sebanyak 20 list banding itu, dan selepas itu barulah giliran Indonesia dibawa sekali lagi di dalam persidangan WTO. Tapi guys, pada kali ini kita mengharapkan kemenangan berpihak kepada Indonesia. Sebab kalau kita tengok, ialah bahan-bahan mentah khususnya biji nikel itu adalah kepunyaan Indonesia. Jadi hak Indonesia untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan sebaik yang mungkin kemana arah keuntungan biji nikel dan juga bahan-bahan mentah di Indonesia. Adakah Indonesia mau menyerah keuntungan walaupun bahan-bahan mentah itu daripada Indonesia? Kalau kita tengok perjuangan Jokowi dalam mempertahankan, dalam memperjuangkan segala keuntungan bahan-bahan mentah itu digunakan ke Indonesia untuk membangunkan segala infrastruktur dan juga untuk membangunkan Indonesia sebaris dengan negara-negara hebat yang lain. Kalau kita tengok, Indonesia layak untuk menjadi negara-negara hebat dalam pelbagai aspek kalau kita tengok pada zaman ini guys. Tapi apa-apa pun kita just waiting. Kemungkinan pada tahun ini, tapi kita tidak tahu lagi guys, pada bulan bila persidangan mengenai banding berkait dengan larangan ekspor biji nikel ke WTO, di mana Indonesia bersama dengan ahli-ahli WTO. Kita just waiting, adakah pada kali ini kemenangan berpihak kepada Indonesia? Pendapat kalian bagaimana guys? Adakah kita akan terus fight walaupun kita just menunggu di dalam persidangan WTO? Adakah wajar Indonesia mengheret masalah ini ke dalam mahkamah internasional? Kalau kita tengok, mahkamah internasional dan juga mahkamah di dalam persidangan WTO merupakan ahli-ahli yang berlainan, di mana di dalam persidangan WTO ini ialah ahli-ahli dia kebanyakan daripada Uni Europe. Dan kalau kita tengok di dalam persidangan mahkamah internasional, mengharapkan ahli-ahli dia bukan kebanyakan daripada semua daripada Uni Europe. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.